aku nilai Raudhah sehingga orang bisa berkunjung ke Raudhah bahkan sampai ibadah final. Kalau dengan cara bahwa dengan kisah-kisah orang haji dahulu atau umroh yang sebelum corona itu kan orang-orang Raudhah itu rabu Pak. Bahkan dahulu itu kalau awak dari Indonesia atau dari Padang itu kapal awak di kaki orang kan. Kadang saking berabi ketika itu dan jadi diperrapikan. Boleh alhamdulillah jatah awak DG jatah ya Allah. Melalui travel itu hari ini. Dan itu tentu demi masalah awak. Nah, dan balik maksudnya kan tadi apa spesial Raudhah itu? Bapak Ibu yang berbahagia. Tentu Raudhah ini berhubungan dengan baginda Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Bapak Ibu yang dikatakan Allah, Nabi itu mengajarkan agama Islam itu berapa tahun? 23 tahun. Sejak beliau diutus menjadi seorang Nabi. 10 tahun beliau di Makkah. Nah, maka tempat beliau yang sering beliau kunjungi itu apa tuh Pak? Di Makkah 10 tahun itu di mana tempatnya? Hah? Sekitar Ka'bah. Dan di rumah beliau. Itu aja bolak-balik. Dan sekali beliau itu pergi keluar berdagang bersama pamannya dan keluarga lainnya. Nabi kecil itu depan Ka'bah Pak. Kadang bersandar atau bersandar di bawah bayangan paman-pamannya, kakek-kakeknya di depan Ka'bah kan? Di depan pintunya. Itu tempat Nabi SAW ketika kecil dan 10 tahun di Makkah. Nah, selanjutnya 13 tahun Nabi berhijrah, 13 tahun Nabi di Madinah. Di mana tempat Nabi yang paling sering berdiam diri? Itulah Raudhah ini. Nabi beraktivitas, sholat, mengimami sahabat yang lain, mengajarkan ilmu, menerima tamu, bermusyawarah dengan para sahabat menentukan sebuah peradaban. Itu di Raudhah ini. Raudhah. Maka di sini nanti akan apa lihat tiang-tiang yang juga itu sejarahnya. Nabi sering bersandar di sana, Nabi sering menyambut tamu di sana. Insya Allah kita akan lihat langsung di sana nantinya. Nah ini bukan tempat sembarangan, ya. Nah ini adalah sebuah tempat di mana kasih kita dahulunya hidup. Itu kita nggak rindu, masa nggak rindu Pak? Kita tuh rindu ya dengan kondisi Raudhah ini. Maka ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Maka kita maksimalkan kesempatan ini. Nabi SAW bersabda, di antara teman-teman surga yang tanahnya itu langsung akan diangkat ke surga itu adalah Raudhah itu. Maka Nabi itu apa? Sholat ketika Masjid Nabawi dibangun itu sholat di tanah surga. Dan kita akan masuk ke sana nanti. Yang bongkahan yang kecil itu nanti juga akan diangkat langsung menjadi surga Allah. Dah. Ketika itu diangkat ke surganya Allah, maka itu juga akan bersaksi nanti siapa yang akan beribadah di atas mereka. Misalnya kita nanti akan di sana, ngapain aja hamba Allah yang ini, ngapain Ferdian di sini, mereka bersaksi ya. Maka kesempatan kita di sini ngapain Pak? Beribadah sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah dengan begitu Raudhah akan bersaksi di hadapan Allah nantinya dan di surga nanti bahwasanya kita telah beribadah di sana, kita telah sholat di sana, kita telah bersolawat dengan penuh kekhusyukan dan penuh kerinduan kepada Rasulullah di sana. Dan Raudhah itu nanti akan bersaksi. Raudhah akan Allah akan tahu bahwasanya Bapak akan bertasbih banyak-banyak di sana, berdoa di sana. Dan kata di antara perkataan para ulama itu, surga itu kalau kita minta apa aja Allah kabulkan. Allah kabulkan. Harapan kita di Raudhah ini perbanyak berdoa. Semoga ketika kita berdoa di Raudhah, Allah angkat secepatnya ke langit lalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Pak, sebuah keutamaan yang hanya ada di Raudhah, tidak ada di luar selain Raudhah. Sehingga orang-orang pada banyak berdoa. Nah, apa batas-batas Raudhah ini? Batas-batasnya itu adalah secara garis besar itu paling depan itu mihrab Nabi Pak. Jadi mihrab Nabi itu tempat dahulu Nabi meletakkan sujudnya menjadi imam para sahabat. Itu mihrab Nabi. Sebelah kanan mihrab Nabi itu ada mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu tempat Nabi selalu berkhatib. Maka kalau kita kaji lagi, itu sebenarnya dahulu mimbar Nabi itu adalah sebuah batang korma. Yang mana ketika mimbar ini mau diganti, batang korma ini beranya bersuara aneh.
menangis. Dan itu semua sahabat mendengar. Sahabat tahu siapa yang bersuara ini, pohon kurma ini. Pohon kurma ini menangis karena ingin diganti oleh Nabi SAW. Sahabat nggak tahu itu siapa yang menangis, suara keras sekali. Akhirnya Nabi mendekat ke pohon kurma itu. Apa kata Nabi? Wahai kurma, engkau mau bersamaku di dunia atau di akhirat? Itu pilihan Nabi. Apa kata pohon kurma? Atau apa? Langsung ketika itu diam, nggak menangis lagi. Berarti pilihannya adalah ingin bersama Rasulullah di surganya. Nah, di antara doa-doa yang Bapak sebutkan jangan lupa nanti adalah doakan semoga Bapak bersama keluarga nanti bersanding dengan Rasulullah SAW sampai surga. Jangan lupakan. Karena nanti posisinya. Dan juga di sebelah kiri kita ada makam Rasulullah SAW. Makam itu berada di dalam rumahnya istri Nabi yang bernama Aisyah. Ada 3 makam di sana Bapak. Makam Nabi di depan ini, makam Abu Bakar, makam Umar. Dan sebenarnya ada satu lagi slot untuk makam. Itu nanti insya Allah akan diisi oleh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa selesai misinya di sini di dunia dan meninggal, dikuburkan di sebelah Nabi SAW. Bukan Utsman. Utsman di Baqi. Itu udah Nabi yang menyebutkan seperti itu. Nanti kita juga akan bersalawat dan bersalam kepada mereka semua 3 makam itu. Dari posisinya gitu Pak ya. Kita taruh di sini buat mihrab Nabi, tempat Nabi imam, mimbar Nabi. Ini kuburan Nabi. Maka ini adalah raudhah itu. Inilah raudhah itu. Maka nanti Bapak ketika diberi kesempatan ke dalam, semaksimal mungkin untuk merapat ke depan. Maka itu sudah pasti raudhah. Karena ingat kita kan ingin apa? Ingin beribadah di dalam raudhah. Sekalipun dapat di luar, kita berdoa semoga ini raudhah. Dan secara umum itu semua raudhah yang kita masukkan itu. Sebab kita ingin mendapatkan tempat yang lebih barokah, tempat yang Nabi sering di sana. Insya Allah di sana kita akan sholat 2 rakaat cukup, atau mau 4 rakaat juga boleh. Sholat apa aja niatnya. Baik sholat tahiyatul masjid, sholat sunat mutlak, atau mau barangkali mau sholat taubat 2 rakaat boleh. Ingin lama-lama di sana, ingin berdoa dengan bahasa Indonesia, maka boleh diangkat di sujud saja. Dia tidak diusir oleh petugas. Kadang kita ada bagi waktu paling banyak 10 menit. Syukur-syukur kasih lebih Pak. Maka di raudhah itu Fadil sarankan untuk maksimalkan ibadah kita masing-masing. Jangan ikuti orang-orang yang mungkin sudah keluar dulu dan kita masih ingin rindu beribadah di sana. Jangan Pak ikuti juga, karena Pak masih rindu. Ya udah silakan dengan pertahankan cara ibadah. Mau silakan sholat, mau silakan sholat. Kalau selesai silakan nanti kita tunggu di depan pintu keluar. Atau nanti pintu keluar di sana kalau salah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang disebut oleh Nabi SAW dapatkan pahala 1000 itu raudhah ini pertama. Ini intinya 1000 itu. Ya. Di sini belum ada dulu nih. Sekarang aja nih orang soleh sini dapat 1000. Aslinya itu dalam raudhah. Raudhah aja. Sekalipun sahabat bikin jamaah di sana, paling ada 1000. Ya 1000 itu hanya di raudhah. Nah, kenapa kita masih dianggap, dan para ulama berpendapat bahwasanya orang yang imam di belakang sampai di belakang itu dapat 1000 juga, karena imamnya berada di dalam raudhah. Maka pahala jamaah akan mengikuti pahala imam. Apa alasannya ya? Karena imam di raudhah, maka kita dapat pahala 1000 itu. Maka bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk di Madinah, yang setiap kebaikan atau setiap sholat kita bersama imam itu dinilai 1000 pahala dibanding di tempat-tempat lainnya, kecuali di Al-Aqsa dan di Masjidil Haram Makkah. Di Al-Aqsa itu seperempatnya atau setengah dari Masjidil Haram Madinah. Sedangkan di Makkah, dimanapun tempatnya, tidak harus Masjidil Haram, itu 100.000 pahala. Lebih dahsyat lagi. Maka Bapak Ibu juga selama nanti di raudhah, rancang dari sekarang doa-doa yang kita sampaikan nanti. Mungkin dari awal kita doakan diri kita sendiri dahulu, minta ampun pada Allah dan saudara kita selama hidup, lalu minta taufik kepada Allah, minta istiqomah,
dalam beribadah minta husnul khatimah. Kita kesini masuk, kita aman. Terus selesai dengan kondisi kita, hajat kita, sampaikan semua hajat kita, itu baru lingkaran lebih luas, pasangan kita, istri atau dia suami ibu nanti, anak-anak itu doakan semua di sana. Udah selesai semua di sana, baru kita ke keluarga besar, baru ke lingkungan pekerjaan, baru ke sekolah dan sebagainya. Dan diantara doa-doa yang dianjurkan di sana juga Bapak Ibu, dari kondisi kita sekarang lagi pemilihan pemimpin, jadi menentukan pemerintahan kita ke depannya, maka doakan juga pemimpin kita semoga dipilih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling penting. Dan juga setelah juga berdoa untuk pemimpin kita Indonesia, jangan lupa selipkan doa-doa untuk sahabat-sahabat kita di Palestina. Ya, sangat penting karena perjuangan Nabi Bapak Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengarah ke Palestina. Nabi selalu menyampaikan itu, bahkan di hadis terakhir itu disampaikan di antara hari di kiamat itu adalah pertama kematian, yang kedua apa? Kemerdekaan Palestina. Maka arah dakwah Nabi itu pasti ke Palestina. Karena Palestina ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah tanah para nabi. Nabi Isra Mi'raj kemana? Al-Aqsa. Nabi menjadi apa di sana? Jadi imam untuk seluruh nabi dan rasul ketika itu. Nabi-nabi yang di atas langit itu semua turun menjadi makmumnya Nabi SAW. Itu di mana Pak? Tanah Palestina. Itu posisinya kalau dari sini Pak, lurus ke belakang itu. Kita menghadap kiblat ke Makkah, Presiden itu menghadap belakang. Itu kita akan ceritakan nanti bagaimana perpindahan kiblat ketika segitu insya Allah lebih detail lagi. Maka Palestina tidak bisa luput dari perjuangan umat Islam dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan itu hal-hal yang penting Bapak rancang dari sekarang nih. Tulis, kalau bisa tulis di handphone. Kalau nggak diingat-ingat dari sekarang apa doa-doa yang akan kita sebutkan nanti di Ramadhan. Ada pertanyaan apa? Iya, biasanya disuruh keluar. Saya suruh keluar. Cuma seandainya Bapak bisa bertahan di sana, silahkan bertahan selama-lamanya. Saya sebisa mungkin gitu, jangan sampai ada sedikit sambil angkat-angkatnya khusus, jangan sampai karena kita beradab dengan Nabi, jangan sampai kita kurang adab dengan Nabi. Dan hakikatnya Bapak Ibu, hakikatnya kalau kita berada di sebelah kuburan Nabi, Nabi itu mendengar apa yang kita ucapkan, Nabi itu melihat apa yang kita kerjakan, Nabi itu tahu apa yang kita lakukan di atas kuburannya. Tentu kita harus menjaga adab dan etika. Jika memang sudah tidak bisa bertahan lagi, keluar saja. Berdoa semoga Allah udah kembali ke Allah, menyampaikan salam langsung ke depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita akan langsung berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuburan Nabi itu apa Ibu? Kuburan Nabi itu seperti ini. Anggap di kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq. Kepala Abu Bakar itu pas di bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar di belakangnya. Kepala Umar pas di bahu Abu Bakar Siddiq. Dan kita lewat di mana nantinya? Kita akan ke depannya. Bapak akan lewat di depannya. Pertama kali kita akan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu pasti mendengar salam Bapak. Nabi langsung menjawab salam Bapak. Maka dengan ini berusaha syahdu mungkin, sekhusyuk mungkin, betul-betul kita menganggap Nabi masih hidup. Dan Nabi itu menjawab salam Bapak. Dan beliau akan bersaksi nanti di akhir maksudnya Bapak telah berkunjung ke ziarah, berkunjung ke kuburan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menangis sebanyak-banyak nanti, tidak masalah. Justru kita harus menunjukkan kecintaan kita langsung di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesempatan kita, jangan sampai disia-siakan Bapak. Semoga Allah berkahi ibadah kita. Dan semoga Allah undang terus kita untuk berziarah. Semoga Allah memberikan kita bersama-sama dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau kita berbaris nah itu nanti kita bersamaan ya banyak. Ya, kalau untuk teknis antrian kita baris seperti biasa. Cuma kalau udah sampai dalam kita lihat kondisi. Ikuti arahan dari petugas dan Ferdinand di depan. Ya. Jadi ada pertanyaan mungkin yang mau foto-foto, silahkan foto-foto, jangan sampai foto-foto melalaikan kita dari ibadah. Tujuan kita pertama ibadah dan juga menjaga adab
salawat lain silakan pakai. Assalamualaikum ya Habibi, Assalamualaikum ya Maulana, Assalamualaikum ya Sayyidina, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin, Assalamualaikum ya Khatiman Nabiyyin atau Khatimul Anbiya, bisa banyak. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi, banyak sekali apa bisa salam Rasulullah SAW itu bisa pakai senyaman mungkin, karena itu semua akan dijawab oleh Nabi SAW. Tidak ada apa istilah bakunya, nggak ada. Sebisa mungkin itu membuat apa syahdu, sebisa mungkin menganggap itu salam dan salawat terbaik Bapak kepada Nabi SAW. Harus begitu. Kalau Pak ini tidak berlagu-lagu dan jadi apa bersalam, silakan. Asalkan bisa memberikan khusyukan di dalam salawat dan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, ketika kita di Padang kesal pada Nabi, Nabi pun menjawab salam kita. Bahkan bukan Nabi yang menjawab, Allah dan para malaikat akan memberikan salat kepada kita. Tapi yang ini beda, Pak. Kita salam langsung kepada yang Allah muliakan. Tentu ini lebih berat. Ini lebih berat. Jangan sampai kita sia-sia kesempatan ini apa? Apanya 10 menit aja ya? Itu secara kira-kira. Cuman kita nanti akan coba saja ibadah semaksimal mungkin kita saja. Kalau kamu hitung satu itu nggak masalah. Nanti kita takut nanti di apakah udah 17 nanti. Ya, paling ada arahan sudah keluar, kalau apa cukup ya silakan. Kalau emang tidak masalah, penting pun tidak maksa apa untuk lama-lama bertahan di sana. Karena kalau juga ada suara keluar kita keluar juga baik juga. Jika bisa bertahan ya alhamdulillah di sini. Dan kita bersama-sama apa? Insya Allah selesai di sini kita keluar bersama-sama di pintu 4 nanti diarahkan ke sana. Baru nanti bersama-sama masuk ke makam Nabi di pintu 1. Nanti dia kumpul di mana? Di mana? Kita bareng-bareng aja nanti. Bareng aja.